bersama Nani Nurhayati Widya Channel. Belajar yuk teman-teman. Hari ini kita bahas tentang perdarahan antepartum. Apa aja diagnosa perdarahan antepartum? Yang pertama adalah solusio plasenta. Solusio plasenta adalah komplikasi kehamilan di mana si plasenta itu terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada bayi menurun atau terhambat. Plasenta sendiri itu berfungsi menyalurkan nutrisi dan oksigen ke bayi serta membuang limbah metabolisme dari tubuh bayi. Plasenta melekat pada dinding rahim. Organ yang sering disebut sebagai ari-ari ini juga terhubung dengan bayi melalui tali pusat. Nah, tipe perdarahan pada solusio plasenta itu adalah keluarnya sedikit dan berwarna merah kehitaman. Kemudian pada solusio plasenta si ibu merasakan nyeri, perutnya terasa tegang, disusul dengan persalinan biasanya ya. Untuk palpasi abdomen, bagian anak sukar ditentukan karena si abdomen atau perut ibu itu tegang. Denyut jantung janin biasanya gawat janin atau sampai tidak terdengar. Riwayat trauma jatuh dipijat itu ada biasanya pada solusio plasenta. Yang kedua adalah plasenta previa. Plasenta previa adalah suatu kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi bagian atau sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa juga dapat menyebabkan perdarahan hebat, baik sebelum atau maupun saat persalinan. Nah, di sini dilihat ya, ada gambar plasenta previa di mana plasenta ini menutupi jalan lahir. Untuk tipe perdarahan pada plasenta previa ini adalah berwarna merah segar. Ibu tidak merasakan nyeri. Kemudian biasanya perdarahan itu mungkin berulang terjadi. Untuk palpasi abdomennya biasanya bagian terendahnya belum masuk panggul. Biasanya kehamilan itu 36 minggu lebih. Untuk DJJ-nya kita periksa biasanya masih terdengar. Kemudian tidak ada riwayat trauma jatuh ataupun dipijat untuk kasus plasenta previa ini. Faktor predisposisi untuk solusio plasenta adalah hipertensi. Biasanya si ibu dilakukan tindakan versi luar atau trauma abdomen jatuh dan lain-lain. Kemudian keadaan hidramnion juga bisa terjadi solusio plasenta, gemeli dan defisiensi besi. Kalau pada plasenta previa biasanya itu pada ibu yang dengan kehamilan usia yang lanjut, kemudian multiparitas dan riwayat SC sebelumnya. Plasenta previa dibagi menjadi 3, yaitu plasenta previa totalis, yaitu menutup seluruh jalan lahir, parsialis menutup sebagian jalan lahir, dan letak rendah. Letak rendah ini di mana si plasenta itu tidak menutupi jalan lahir tetapi berada di bawah. Untuk persalinan pada kasus perdarahan antepartum pada solusio plasenta, kalau keadaannya gawat janin itu biasanya dilakukan SC segera. Kalau janinnya mati pada solusio plasenta, keadaan umum ibunya baik, itu biasanya dilakukan induksi, dirangsang untuk persalinan. Kalau keadaan umum ibunya jelek karena perdarahan banyak, biasanya itu langsung disiapkan operasi. Asuhan yang diberikan kepada ibu dengan solusio plasenta adalah yang pertama adalah stabilisasi keadaan umum. Kemudian kita rujuk kalau misalkan persalinan itu terjadi, maka harus dicapai dalam waktu 6 jam.
kadang di rumah sakit itu dilakukan induksi. Kalau persalinannya tidak maju, tidak bisa dilakukan secara perbagina, maka dilakukanlah SC. Kalau untuk asuhan pada plasenta previa, kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kemudian kita rujuk. Kalau udah saatnya persalinan, kita harus lakukan SC. Plasenta previa ini kalau misalkan ibu hamilnya tidak perdarahan, tapi di USG itu terjadi letak plasentanya di bawah, atau hanya mengalami perdarahan ringan pada ibu, biasanya dokter itu akan memperbolehkan ibu hamil untuk melakukan perawatan mandiri di rumah. Apa aja yang dilakukannya, yaitu banyak berbaring, menghindari olahraga, menghindari hubungan intim. Nah, seperti itu. Meskipun tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, kalau pasien yang tidak perdarahan atau perdarahannya hanya bercak, pasien tetap harus waspada dan harus segera mencari pertolongan medis apabila perdarahan memburuk atau tidak berhenti. Ibu hamil yang mengalami perdarahan banyak karena plasenta previa itu sangat berbahaya, baik bagi ibu maupun pada janin. Kalau pada ibu, plasenta previa dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti shock, kemudian penggumpalan darah. Sedangkan kalau pada janinnya, komplikasi yang terjadi pada plasenta previa biasanya itu kelahiran prematur. Karena bila perdarahan terus berlangsung, bayi akan harus segera dilahirkan dengan operasi sesar meskipun belum cukup bulan. Kemudian yang terjadi pada janin, komplikasinya adalah asfiksi janin. Karena pada kondisi ini si janin tidak dapat cukup oksigen di dalam kandungan. Nah, ada contoh latihan SKB ya ini. Contoh yang sering terjadi, soal yang sering muncul, kita lihat clue-nya ya. Contoh soal yang pertama, Nyonya F 36 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke BPM Bidan Praktek Mandiri dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum ibu lemah, pucat, tensinya 90/60, HB-nya 8,4. Diagnosis apa yang terjadi pada Nyonya F? A. Ruptur uteri, B. Abortus iminen, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta, E. Abortus incomplete. Apa? Clue-nya adalah mengeluarkan darah segar, kemudian tidak nyeri perut, pucat, HB menurun. Itu adalah ciri-ciri plasenta previa. Yang kedua, Ibu Ria G6P3A2, umur 34 tahun, hamilnya 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerak janin tidak keras. Di tensi normal, nadi normal, suhunya 37 derajat Celcius. Diagnosa yang tepat dan yang dapat ditegakkan pada Ibu Ria di atas adalah A. Fasa previa, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. Plasenta letak rendah, E. Hipertensi dalam kehamilan. Jawabannya adalah solusio plasenta, di mana di soal disebutkan perdarahannya merah kehitaman, kemudian nyeri perut menetap, gerak janin tidak keras. Ya, itu adalah ciri-ciri untuk kasus solusio plasenta. Sekian, terima kasih tentang perdarahan antepartum. Saya bahas, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa di subscribe. Kemudian teman-teman yang mau ikut gabung untuk berlatih belajar SKD CPNS bisa ikut di link
di bawah ada di description inboxnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.